Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ngapain? Nadifa, Sabita, satu mau ikutan ah. Ih, ngosek-ngosek tanah. Ada nggak, ada apaan di tanah? Nadifa? Ada semut. Mana? Udah ketemu belum semutnya? Belum. Belum. Sabita udah nemu? Tuh, nih. Mana tadi? Nah, nih. Nih, tuh. Coba sini lihat nih, majuan sini, majuan. Nah, itu ada semut. Nih, lihat nih. Tuh. Sini. Majuan. Itu ada berapa biji? 2. Semut tinggalnya di mana, Nadifah? Di dalam apa? Di dalam tanah. Dalam tanah. Lainnya di batu. Ya, Masya Allah tuh, lihat tuh. Semut. Badannya kecil-kecil. Dia rumahnya di dalam tanah. Dia kalau ngegali tanah pakai pacul nggak? Hah? Pakai cangkul nggak? Enggak kan? Pakai tangannya sendiri. Pernah nggak ngelihat semut ke tukang material, abang-abang? Bang, beli pacul, mau gali tanah, bikin rumah, pernah nggak? Enggak kan? Nah, Masya Allah ya. Allah udah bikin si semut ini, yang kecil-kecil ini, punya tanah, cuma modal tanah doang nih. Tanah kayak gini, dia bisa bikin rumah. Kalau Sabita mau nggak rumahnya dari tanah begini doang? Mau nggak? Nadifa mau? Rumahnya dari tanah doang kayak gini? Hah? Di dalamnya ntar bareng sama semut-semut tinggalnya mau? Enggak, Masya Allah. Nah itu semut, mana semutnya tadi? Mana? Oh tuh dia di sini. Ya, Masya Allah banyak ya. Hati-hati tuh ada ulat bulu. Ya, ini kuasanya Allah nih, hebatnya Allah. Hewan yang kecil kayak semut aja, apalagi sih hewan yang kayak semut yang kecil juga selain semut, apa? Ah, cacing. Tahu cacing nggak? Tahu kan? Cacing tinggalnya di mana? Di mana? Di bawah tanah. Sama cacing juga, dia bisa ngegali. Punya tangan nggak cacing? Punya nggak? Punya kaki nggak? Terus dia ngegalinya pakai apa dong? Geol-geol aja gini kan? Menggeliat, namanya, disebutnya sebagai melata. Nah, geraknya pakai perut, tapi dia bisa menggali tanah. Tuh, manusia kalau mau ngegali ke tanah, bikin kuburan, bikin kolam, nggak bisa pakai tangan kayak gitu, capek. Tapi cacing, nah, Masya Allah, Allah bisa bikin cacing itu untuk bikin rumahnya sendiri di dalam tanah, cukup pakai badannya aja. Terus, dengar nggak ada suara apa ini? Nih, cip. Suara apa? Burung. Kalau burung rumahnya di dalam tanah bukan? Bukan. Di mana dia biasanya? Di atas lah. Di atas pohon. Coba lihat ke atas deh. Cari. Di atas. Masya Allah.
Burung. Kalau kita mau ke atas, punya rumah di atas, harus naik tangga, iya nggak? Kalau mau ke lantai 2 nih, ke kutub, harus naik tangga kan? Tapi burung Allah kasih sayap, bisa bikin rumah dari ranting-ranting pohon. Coba kalau burung harus bikin rumahnya dari semen, capek nggak? Dari pasir? Enggak, tapi ternyata Allah bikin burung supaya rumahnya itu cukup dari daun-daun, dia bikin dari ranting-ranting pohon. Masya Allah. Nah, ini kalau ini kita bisa lihat nih. Itu namanya apa tuh, Nadifah? Nadifah, itu yang lagi ngosek-ngosek daun tuh apaan? Bebek. Bebek. Sabita pernah makan bebek nggak? Nadifah udah pernah makan bebek? Belum? Nah, daging bebek tuh enak. Karena apa? Dia, si bebek ini, makanannya ikan. Makanya dia hidup di air. Ya, ini rumah bebek nih. Nih, ya. Tempatnya begini. Tuh, dia bisa bikin sarang. Tuh, di sana tuh. Di dalam semak-semak bebek. Tuh, ini kalau ini apa nih? Tuh, ada bebek juga tuh di situ tuh. Tuh. Nah, lagi istirahat. Kalau ini bebeknya yang lagi nyari makan. Masya Allah ya. Ada banyak bebeknya. Terus kalau di air ada apa nih? Tuh. Yang itu tuh. Kelihatan nggak lagi berenang-renang? Kecil-kecil. Ada ikan. Ya, kalau di air ada ikan. Nah, rumah ikan. Ikan bisa nggak hidup di darat? Nggak bisa, dia harus di air. Ya, Masya Allah, Allah bikin semua makhluk hidupnya punya rumah. Nggak ada makhluk hidup yang nggak Allah kasih rumah. Mau tahu nggak? Rumah yang paling bagus dari makhluk hidup yang Allah bikin di dalam Al-Quran ada suratnya. Namanya surat An-Nahl. Artinya lebah. Nah, yuk berdiri dulu yuk. Aduh. Ya, nih. Di surat An-Nahl itu Allah bilang pada lebah, buatlah rumah-rumah kalian di gunung-gunung, di hutan-hutan, dan di tempat-tempat manusia. Nah, suka minum madu? Sabita? Nadifah suka madu? Itu dari mana coba madu? Dari lebah. Dari sarang lebah. Dan sarang lebah itu kenapa bentuknya bagus? Karena dia bisa membentuk namanya segi 6. Dan itu rapih sekali. Ada manfaatnya ternyata sarang lebah. Masya Allah. Ya, kalau manusia bisa nggak bikin madu? Nadifah? Sabita bisa bikin madu? Ustadz Arya juga nggak bisa. Ustadz Arya bisanya beli madu sama minum madu. Nah, yuk kita balik dulu yuk, bentar yuk. Nah, nih sama ini nih, Nadifah yuk lihat yuk. Kelihatan nggak Nadifah? Bisa tangkat? Nih namanya kambing, domba. Nih, domba juga sama, rumahnya ada di kandang. Beda-beda ya. Masya Allah. Hebat nak, Allah itu hebat. Setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan, Allah kasih rumahnya masing-masing. Ya enggak, Be? Sabita mau megang nggak? Nanti mau nyoba megang? Nggak mau. Ya udah. Nah, sekarang yuk kita balik lagi yuk ke sana yuk. Ustadz mau ada sesuatu untuk kalian. Nah, tadi kita kan udah ngeliat ya, beda-beda tuh
semut rumahnya di dalam tanah, cacing di dalam tanah, bebek ada di rawa, burung di atas pohon, kambing di kandang. Sekarang Ustadz mau nanya, mau nggak rumah kalian berdua tiba-tiba ada orang nih datang, terus rumah kalian dibakar, ditimpuk, mau nggak? Nadifah lagi asik main di dalam sama jagain Ade Yazid, terus tiba-tiba dari rumah ada yang nimpukin. Waduh, mau? Sabita mau? Nggak mau. Sama hewan-hewan juga begitu. Maka kalau kita lagi ngelihat ada bebek nih lagi berenang, tangan kita jangan iseng ngambil batu. Nimpuk-nimpukin. Jangan seperti itu. Sama misalkan kita juga lagi lihat di atas pohon, wih ada sarang lebah tuh banyak, ambil batu, timpukin sampai habis. Wah itu nggak boleh kayak gitu ya, timpuk-timpukin. Nah caranya adalah kita jaga tuh mereka. Tahu kisahnya Nabi Sulaiman yang waktu itu ada pasukan semut jalan ngomong, ada di surat An-Naml tuh ya. Nah kan Nabi Sulaiman itu kan raja ya, dia bisa mendengar suara-suara hewan. Nabi Sulaiman tahu itu ada semut tuh lagi lewat di situ. Semutnya bilang, awas hati-hati nanti kalian keinjak sama pasukannya Sulaiman. Terus kata Nabi Sulaiman bilang ke tentaranya yang lagi lewat, stop, berhenti dulu, ini ada semut-semut lagi lewat. Tuh seorang nabi aja yang seorang raja, padahal Nabi Sulaiman tuh raja lo dulu, sama semut aja nggak berani. Saya nggak berani ngerusak sarangnya, biarin semutnya lewat, jangan diganggu. Nah mudah-mudahan dari pelajaran hari ini kita bisa mengambil manfaatnya. Mudah-mudahan nanti kalau ngelihat di rumah ada semut ya, lagi nggak ngegangguin makanan nih, dia bukan lagi gerogotin makanan kita di atas meja, tapi lagi jalan aja di rumah, biarin selama dia nggak mengganggu. Sama yang lain juga kayak cacing, burung, selama dia nggak mengganggu jangan kita usir. Nah itu hari ini dari Ustadz yang bisa Ustadz sampein. Nah sekarang mau lanjutin lagi ngeliatin semutnya, yuk kita lihat lagi yuk. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.